Kok komisiku masih nol ya? Padahal kan udah ada transaksinya. Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Mama Kai. Oke, pada video kali ini aku mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman, baik itu melalui komen YouTube ataupun di DM Instagram. Yang ada di contoh pertanyaan pertama tadi itu paling sering ditanyakan ke aku. Jadi yang harus diingat adalah komisi yang ada di aplikasi Shopee itu tidak bisa langsung muncul karena nanti akan butuh validasi lagi dari tim Shopee. Mulai dari biasanya mengecekkan kalau ada kecurangan atau pembatalan ataupun ternyata produk yang dibeli oleh orang lain itu tidak dari toko yang berlogo Star, Mall, ataupun Star Plus. Dan pertanyaan kedua, apabila ada produk yang kita posting di sosial media itu linknya apakah harus diperbarui terus? Jawabannya tidak ya. Jadi misalkan kita sudah posting di Facebook, ya sudah link yang kita sudah share itu tidak perlu diperbarui lagi. Nah, yang ada jangka waktunya adalah orang lain yang klik pada link yang sudah kita share. Jadi link kita itu hanya bertahan hingga 7 hari atau change-nya hanya bertahan di aplikasi orang tersebut selama 7 hari. Kalau misalkan setelah 7 hari ternyata orang itu check out dari link yang kita share, maka itu tidak bisa diperhitungkan sebagai komisi yang ada di kita. Solusinya adalah kita harus sering-sering share link agar orang lain semakin besar kemungkinan untuk check out pada link yang kita share. Selanjutnya, kenapa barang-barang yang ada di laporan konversi itu ternyata berbeda dengan apa yang sudah kita promosikan? Ini merupakan salah satu keuntungan kita mendaftarkan Shopee Affiliate Program, karena kalau misalkan ada orang lain klik pada link kita, namun ternyata dia tidak tertarik untuk check out dan dia kemudian mencari produk lain dan check out, dan produk yang dia check out itu ternyata Star, Mall, dan Star Plus, nah disitulah komisinya tetap diperhitungkan untuk kita. Selanjutnya, kenapa komisi yang ada di laporan konversi itu Rp0? Padahal kita sudah share produk yang berlogo Star, Mall, ataupun Star Plus. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah seperti misalkan orang lain klik produk yang kita share tapi ternyata tidak langsung check out, dan ternyata pada waktu dia mau check out itu sudah kadaluarsa karena masa berlakunya hanya 7 hari, change-nya bertahan di aplikasi orang tersebut. Selain itu, bisa jadi orang itu pertama klik link kita, kemudian dia melihat lagi link orang lain dan dia klik juga, dan kemudian ternyata dia langsung check out, sehingga komisinya tidak masuk pada kita namun pada link orang lain yang terakhir kali dia klik. Selanjutnya, saat dicek di laporan komisi sudah ada saldonya, tapi kenapa belum ada yang masuk ke rekening? Jadi komisi yang dibayarkan oleh Shopee itu ada jangka waktunya, jadi minimal 1 bulan setelah periode notifikasi. Jadi misalkan ada notifikasi komisi pada bulan Mei, maka yang akan masuk ke kita adalah nantinya pada bulan Juni. Kemudian nanti pembayarannya itu 1 bulan 2 kali, jadi pada waktu minggu pertama di awal bulan dan minggu ketiga. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa saya tidak pernah mendapatkan notifikasi mingguan? Jadi notifikasi komisi mingguan itu akan kita dapatkan saat minimal komisi kita itu Rp10.000 ya. Selanjutnya, mengapa komisi yang masuk rekening itu sangat berbeda dengan jumlah komisi yang ditampilkan di aplikasi? Jadi komisi yang akan kita terima adalah 3-10% atau maksimal Rp10.000 per satu kali check out. Jadi meskipun misalkan orang lain itu check out barang-barang yang nominalnya sampai besar gitu ya, tapi tetap yang akan dimasukkan ke rekening kita adalah yang maksimal, yang paling maksimal yang Rp10.000 itu. Nah, yang di aplikasi Shopee juga masih belum final, masih perlu di cross check dan nantinya juga akan dipotong pajak. Saat sudah terdaftar, apakah harus membeli barang di Shopee terlebih dahulu? Jawabannya tidak harus beli terlebih dahulu. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah kita punya, misalkan dulu pernah beli di toko, lalu tinggal kita cari barang yang serupa yang ada di Shopee. Selain itu juga bisa dengan cara men-screenshot atau mengambil foto dan video yang sudah ada di Shopee, kemudian nanti tinggal kita promosikan. Bisa juga kita tambahin dengan cara menambahkan penilaian dari orang yang sudah pernah beli. Dulu waktu daftarnya pakai akun sosial media Instagram, lalu apakah boleh share juga ke akun sosial media lain? Jawabannya sangat boleh. Jadi karena kita tujuannya adalah mempromosikan link, jadi bisa share kemanapun, ke semua sosmed, ke direct message, atau ke status WhatsApp, ataupun ke komen, ke kolom komen di Facebook juga bisa. Jadi manfaatkan semua akun sosial media kita untuk bisa mempromosikan link Shopee Affiliate. Saat selesai mengisi form pembayaran komisi, di bagian akhir ada keterangannya tinjauan tertunda. Jadi apakah harus menunggu untuk bisa share link? Jadi tidak perlu menunggu, selama sudah mengisi data yang benar maka bisa langsung promosi atau share link. Pertanyaan selanjutnya, saat mengisi form pembayaran komisi ternyata tombol kirim atau editnya tidak ada. Jadi harus bagaimana?
Yang harus diperhatikan adalah pastikan sudah mengubah tampilannya menjadi situs desktop, karena tombolnya tuh kadang tidak terlihat karena harus menggunakan tampilan layar yang luas. Bisa juga menggunakan laptop atau komputer ya. Sudah mendaftar tapi selalu ditolak. Kenapa ya? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, akun Shopee yang didaftarkan harus menggunakan akun pribadi, bukan sebagai seller. Kemudian, akun sosial media yang didaftarkan jangan sampai di privat atau digembok. Dan pilih akun sosial media yang paling aktif untuk digunakan sering posting ataupun interaksi. Selanjutnya yang terakhir, bagi yang belum mendaftar, silahkan mendaftar dengan menggunakan kode referral ini agar berpeluang bisa diterimanya lebih besar dan sekaligus bisa bergabung menjadi Shopee Affiliate Team. Untuk link pendaftaran dan kode referralnya aku taruh di kolom deskripsi ya. Apakah harus mengisi data buku tabungan dan NPWP pada form pembayaran komisi? Iya betul banget, jadi mengisi data rekening bank sekaligus mengupload buku tabungan itu wajib. Jika tidak ada buku tabungan bisa menggunakan tabungan digital yang biasanya ada kode barcode-nya dan di screenshot kemudian itu yang akan diupload. Namun jika NPWP itu tidak wajib, jadi bagi yang tidak mempunyai NPWP tidak perlu diisi. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman dan semoga bisa membantu dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel Mama Kai dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.